Iya. Ngehina Tuhan gak perlu repot-repot aja. Cuma lu khawatir besok makan apa itu udah masuk ngehina Tuhan tuh kata Jiwa Tejo sih. Oke, halo teman-teman 11. Di sini kita dari tim 11 Kreatif. Ini kebetulan konten pertama kita gitu. Jadi karena ini konten pertama kita, gue mau kenalin diri gue dulu. Gue Sul, bisa dipanggil Sul. Gue di sini bareng temen gue ada. Halo, gue Raka. Iya. Sebagai temannya Sul. Karena ini konten pertama kita gitu ya. Gue 11 Kreatif kedatangan bintang tamu. Wah ini bintang tamu. Bintang tamu kita ini ada Iqbal Gumelar. Nah, Iqbal Gumelar ini dia teman kita waktu sekolah. Cuma dia lulus duluan waktu itu. Kenapa tuh alasannya? Dia dikeluarin karena Bukan dikeluarin, mengeluarkan diri. mengeluarkan diri. Alasannya apa? Otak gua selain gak mampu kayak males juga di negeri. Gak ada bayaran. Oh, lu nyari sekolah yang bayaran ya? Butuh buang-buang duit. Iya. Nah, gua sama Iqbal ini kita kenal dari tahun 2014 waktu itu di 51. Ya betul. Oh, jadi sebut dong sekolahnya. Ini dari segini ya. Dari umur segini udah kenal. Udah kenal kita. Nah, tapi teman-teman di sini kan banyak yang belum kenal sama bintang tamu kita nih, Iqbal. Coba mungkin lu bisa kenalin diri kali, Bal. Dari mulai nama lu siapa, kemudian kesibukan lu tuh ngapain gitu sekarang. Siapa ya gue? Sebelumnya makasih dulu nih ya kan. Gue juga nggak tahu gue siapa sebenarnya. Gue diundang-undang begini, tiba-tiba di kontak sama dia berdua. Udah kenalin gue Iqbal Gumelar, biasa dipanggil Bale. Asik. Betul. Atau ini, iya. Atau Hersa. Iya, Iya. Nah ini gue kesini karena diundang begini-gini. Nggak tahu gue sebenarnya apa. Perannya apa sini nggak tahu. Tapi makasih semuanya. Kawan-kawan. Udah gitu dong. Sebelumnya gue mau nanya sih, Bal. Lu kan bisa datang ke sini ya. Berarti kan lu nggak ada kesibukan nih. Kebetulan ya. Kebetulan nggak ada kesibukan. Sebenarnya Nah, ada kesibukan sih sebenarnya. Nyari-nyari kesibukan apa? Tapi sebetulnya ada loh kesibukannya. Iqbal ini baru ngerilis buku. Oh, nulis buku. Cuman kayaknya kalau dilihat dari bukunya ini perjalanan panjang dari kisahnya dia sih. Cuma yang kita mau tahu dulu nih, lu yang gue lihat-lihat dari Instagram lu gitu ya. Lu tuh suka nanjak-nanjak gunung nih. Nah ya. Iya. Lu suka nanjak. Lu pertama kali nanjak gunung kemana? Ke Ciremai. Ciremai. Itu Tahun 2015 bulan Juli. bulan Juli tahun 2015. 11 Juli. Iya. Ada sama juga sama anak 51 juga ada. Si Dikul, nah itu dia pertama yang racunin gue naik. Gue awal-awal tuh mungkin kayak naik itu gunung anjing nih kayaknya bakal jadi gunung pertama dan terakhir gue capek. Lu sempet kapok tuh buat nanjak gunung. Kapok. Tapi kan nggak boleh ngomong kapok. Iya, nggak taunya sampai sekarang nih Sampai sekarang, canduan. Lu terakhir nanjak kapan berarti, Bang? Baru kemarin bulan Mei. Bulan Mei tahun 2000. Tahun ini. Oh, 2021. 21. Kemana? Sindoro dong. Sindoro. Tapi udah melewati protokol kesehatan ya. Udah dong, harus. Oh, gunung masih dibuka pas Covid ya? Masih, siapa yang menutup gunung gede gitu? Iya, siapa yang menutup gunung Lucu nih ya. Bisa juga sih kalau Mana gitu, Bang nih boleh diminum ya Bang? Minum. Boleh. Oh ya, ini kopi kita boleh disponsori. Kopi manusia. Kopi manusia. Kopi manusia. Nah, iya. Saudara. Grogi. Iya. Nah, itu tadi perjalanan si Iqbal nanjak gunung gitu ya kan. Nah, sebenarnya mungkin beberapa orang bakalan nganggep gini sih ya. Orang tuh ngapain gitu nanjak gunung? Lu tuh apa yang lu cari di gunung gitu maksudnya? Oh iya, apa ya sebenarnya? Gue pikir-pikir nih kegiatan ini sama sekali nggak ada ininya sih, nggak ada manfaatnya. Dibilang lu udah capek-capek naik, terus ujungnya turun lagi. Tapi dari situ ada satu poin yang gue ambil ya kan. Ketika lu udah di atas, gue filosofin puncak kesuksesan lu ya, lu jangan sampai lupa sama yang namanya daratan ya. Mungkin sih itu yang gue ambil. Apa kira gue suka sama kegiatan ini? Karena menurut lu bikin lu tuh jadi inget selalu ke darat gitu. Yes. Selalu inget tempat lu pulang. Walaupun lu udah terbang tinggi sampai ke atas puncak gitu. Itu sih poin-poin utama. Harus membumi. Harus plan.
Oke. Tapi lu maksudnya lu nggak ada ngerasa rugi gitu buat nanjak gunung kan karena secara lu pasti ngeluarin duit dong. Ngeluarin waktu. Habis itu lu nguras tenaga lu ya Nah, kan. lu nggak dapat apa-apa juga yang lu dapat cuma kehidupan gitu. Apa emang Sama dapat capek lah, dapat capek. apa aja emang cuma itu aja gitu yang lu cari gitu. Apa ya, gue merasa kayak kalau di alam tuh dapat gitu tenangannya gitu. Kayak padahal gue juga tahu ya kan alam gak pernah bisa nyelesain masalah, sebenarnya cuma alam bikin kita lupa sejenak aja gitu. Udah nyampe itu rumah lagi ya Ada pikiran lagi aja. masalah. Yang penting Iya, lu bener bisa sih. refresh lah otak lu ya kan, biar nggak stres. Apalagi kita hidup di ibu kota ya kan, Yes. padat, Biasanya macet. macet, Lu pedesaan. harus ngelakuin kita ada aktivitas Senin sampai Jumat kerja, ada yang Nah, kuliah itu. juga. Mungkin salah satunya itu ya, Bang. Rehat bener, butuh rehat. Jadi Nah. nggak merasa rugi ya. Berarti lu merekomendasi nih kegiatan nanjak gunung buat orang-orang yang nonton. Harus buat selagi muda kan. Mumpung masih kuat. Iya lu apaan lagi yang mau dicari anjing, kalau ujungnya kerja yang dicari pasti mati juga ujungnya. Belum nikmatin duit udah mati ya kan ya. Iya. Buat bayar berobat sakit. Nah, oke lu kan tadi pertama kali nanjak tahun 2000 15 ke Ciremai itu ya. lumayan. Nah, berarti sampai sekarang nih sampai hari ini lu udah berapa gunung yang lu daki? Gunung apa aja? gini deh, Gunung apa semua aja? gunung deh, mau sampai puncak mau enggak, udah berapa? Berapa ya kalau gue hitung? Atau yang lu inget deh, gunung apa aja yang pernah lu daki? Mungkin bisa lu sebutin. Apa ya, Ciremai, Cikuray, Pandayan 2015, Talak 2016 gue ke mana Merbabu segala, Prau, Cumbing, Sindoro, 10 ada lah, Merapi, 10. 20 mungkin. Kalau sama-sama yang Sampai kecil-kecil lah gitu. sama yang apa maksudnya gue udah pernah datang situ, datang lagi. Oh jadi maksudnya lu udah 20 kali lah perjalanan ke gunung gitu kan. Segala Semeru, tapi paling jauh sampai saat ini masih Rinjani sih. Nah, itu kan dari 20 kali perjalanan lu semuanya nyampe puncak. Ada yang nyampe, ada yang enggak. Yang enggak tuh kemana? Gue yang enggak nyampe itu Semeru, enggak nyampe. Apa Kenapa? tuh alasannya? Iya, alasannya apa? Baik, gue di situ parah sih pengalaman itu parah. Coba mungkin bisa diceritain nih kenapa alasannya lu? bener semuanya tuh harus bener disiapin dari bawah. Mungkin di situ gue kurang persiapan ya kan, gue kayak logistik kurang, situ bener-bener persiapan kurang, jadi gue nggak makan sampai garil. Kenapa emang gak punya duit? Kompor rusak, kompor rusak. Lu kira kompor meleduk? Benyamin dong. Ya, bahaya itu mah friend. Bahaya kalau gue baru bilang. Itu lu berarti yang gak nyampe puncak tuh emang gunung Semeru doang? Semeru aja? Ya karena persiapan lu kurang gitu di situ. Persiapan lu kurang. Berarti yang namanya nanjak gunung itu gak bisa asal nanjak ya? Gak bisa. Lu harus nyiapin segala sesuatunya sebelum berangkat. Ya kita Itu hadapin berarti. alam friend. Alam tuh, nggak gini deh sekarang. Lu ngomongin alam dulu nih. Alam pun. Kira alam baka. Nggak gini deh sekarang. Lu kenapa tertarik banget sama alam? Maksudnya ya lu suka ngajak gunung kita tadi ngomongin alam-alam terus gitu. Lu kenapa tertarik sama alam gitu? Itu Begitu kembali tertarik di gua omongin kan, yang di alam gua bisa nemuin ketenangan. Segala-galanya ya. Gua ngerasa tenangan. Oh, berarti lu nggak tahu sih kalau menurut gua sih gini ya kalau orang yang suka nanjak gunung. Alam tuh udah ngasih kehidupan buat lu gitu. Ya seenggaknya sesekali lu main ke alam supaya lu tahu ini alam tuh yang udah ngasih lu segalanya mungkin. Gokil, Iya, Suladi benar, 2021 ya, Suladi 2021. Suladi 2021. Quotes. Oke deh. Nah tadi kan dari 20 perjalanan lu ke gunung ya. Gunung yang paling berkesan nih menurut lu, Iya. gunung mana? Rinjani. Alasannya. Alasannya. Ih, gue di situ ngeliat. Apalagi gue di situ naik sama perempuan kan. Waduh. Naik sama Ini nih kalau udah bahas perempuan nih. Kayak paling berkesan emang kalau ada perempuan sih. Pelengkap soalnya. Mau pelengkap. Awal kan ada kan Gue di dari kita ikut 20 Adam. itu empat gue pernah naik bareng sama perempuan gue, mantan gue. Yang paling berkesan itu Rinjani, gue di situ jatuh bangun bareng, Iya. apa-apa bareng. Gue sampai summit tuh pas itu jam 12 pagi, nyampe puncak itu jam 10 pagi. Yang kata orang cuma 5 jam ya nyampe puncak, gue sampai 10 jam udah gue di situ. Udah, emang kuncinya sih tetap bertahan, berjalan. Yang gak usah dipikirin lah kayak gimana, mungkin lu berat. Lu udah sejauh ini nih nyampe sini. Kalau mundur sayang banget gitu maksudnya.
di situ gua rasain apa arti berjuang terus dua-dua. Itu kan ada yang beda sama orang-orang ya kan, orang-orang tadi lu bilang cuma 5 jam gitu. Nah lu bisa lebih dari 12 jam. Itu kenapa? Ya kembali lagi sih mungkin setiap orang emang udah ada finishnya masing-masing ya kan. Iya. Boleh. Udah ada finishnya masing-masing. Jadi gak usah buru-buru lah ya, semua orang udah tujuan akhirnya ya. Gak usah buru-buru. Di bawah santuy. Satu ya yang Namanya terus juga kita berjalan, refreshing ya kan iya. ngalang. Itu terus berjalan. Itu yang paling berkesan buat lo di Rinjani itu. Ada lagi nggak selain Rinjani? Enggak ada sih. Yang Rinjani. lo pernah kayak kejebak badai gitu atau gini deh, di gunung kan identik sama mistis juga ya kan? Kita nggak bisa munafik. Beberapa iya. orang melihat gunung itu sesuatu hal yang Pasti mistik. ada yang pernah ngalamin lah. Iya, lu pernah ngalamin hal-hal mistik gak di gunung? Gua mistis itu pernah di Gunung Lawu. Gua kesasar sampai hampir 5 jam. Gua muter ya di situ. Muter sampai akhirnya ya lu mau percaya nggak percaya sih, gua di situ bener ketemu 7 pendaki. Dia lewat depan gua sama rombongan gua bilang misi mas. Udah baru pengen gue ikutin karena niatnya pengen bareng-bareng aja ya kan biar rame, hilang kan. Sumpah gue setiap kita ini masih selalu berinding gue nggak pernah tahu. Kira lu muter-muter lagi mau ngeronda. Ya, gue sarung kan center. Kentungan. Oke, itu malam berarti. Malam, kondisi jam berapa ya? Sekitar abis isya lah. Nah itu orang-orangnya lu lihat muka-muka orang-orang yang bilang mistis Nunduk sama lu. semua. Oh kayak bukan orang gitu, maksudnya kayak nggak ada jiwanya gitu mungkin badannya. Mungkin rasanya ya udah kayak orang biasa jalan gitu ya. Yang gue bikin sekarang mikir-mikir kan, kalau sekarang headlamp itu warnanya udah pada putih ya. Iya. Nah itu dia masih kuning, tapi yang pakai headlamp cuma depan, tengah, sama belakang. Di antara 7 itu yang bilang misi yang depan, misi mas, jalan. Gue baru pengen ngikutin, gue bilang ikutin kawan gue bilang udah biar rame-rame ya kan. Udah ikutin, jalannya cuma turun doang, nggak ada orang yang ada. Lari sih kalau feeling gue. Kayaknya dia ngumpet sih sebenarnya. Dia nggak mau diikutin sama lu. Lu mau kemana sih anjing? Gue bilang dicariin mana. Itu dia arah turun atau orang nanjak? Turun. Lu juga arah turun? Gue sama-sama arah turun. Kondisi di situ hujan ya kan. Parah dah semua udah capek semua. Nah pas gue udah nyampe rumah, gue di-tag-in kawan gue di Instagram ya kan. Berita tuh di gunung 7 pendaki ditemukan sisa tengkorak aja, nggak tahu itu 7 orang yang gue temuin apa enggak. Waduh, gue merinding loh tuh. Merinding gue tuh. Mungkin itu yang di jalur yang sama, gue naik itu lewat jalur Cemoro Sewu. Gue naik di situ. Ditemuin yang 7 pendaki itu juga di situ juga. Itu gue tahun 2017 bulan November pas hari pahlawan. Oh lu berarti nanjak setiap ada tanggal-tanggal tertentu bang? Dulu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang gue lebih nyari hari biasa. Karena biar lebih sepi aja ya. Sepi ya. Oh, Enak weekend ya, rame juga nyaman. ya? Wah weekend sama aja. Iya mending kita ke puncak aja, lebih deket lah. Iya puncak situ. Iya, puncak ceria. Puncak ya. Puncer. Nah, Oke. Nggak apa-apa ya bang. Rokok nggak apa-apa, orang YouTube belum ada duitnya anjing. Ya gayaan gue. Nah, kalau udah jadi YouTube Kids nggak bisa nih. Bentar lagi mau jadi YouTube Gue Kids. juga mau ngerokok nih. Rokok dulu. Biar soalnya gue nungguin dia dulu ngerokok. Gak enak gue masuk Bintang tamu. bintang tamu. Masa nggak disuruh rokok ya kan? Rokok aja. Nah, lah kita lanjut nih Bal. Lu kan suka nanjak gunung gitu. Kan selain tenaga sama waktu kan pasti kita ngeluarin biaya juga. Lu ngerasa rugi nggak ngeluarin duit selama ini deh buat nanjak? Enggak Nah sih. kalau misalkan emang lu ada ngerasa rugi, kalau boleh tahu aja nih nominal perjalanan lu keseluruhan ke gunung tuh paling mahal tuh kemana? Gue paling banyak ngeluarin duit tuh mungkin Rinjani ya. Karena jauh juga ya? Karena jauh ya. Karena jauh juga. Nah itu untuk apa transport nih ya? Untuk jalan ke sana lu kayak bisa naik kereta atau naik pesawat gitu. Nah ini yang bikin berkesannya Rinjani juga, gue pas ngelakuin jalannya kan ibarat gue sama mantan gue bener ngecer ya sampai tidur di ruko. Nyirit budget lah ya. Ngirit budget backpackeran lah. Gue tidur berhenti mobil bang. Itu mungkin Cewek itu ikut tuh? ikut. Gokil juga berarti deh. Itu oh ya gue pengen tanya. Itu gimana sih caranya lu buat kayak backpack kayak tadi tuh? Iya berhentiin mobil apa di tengah jalan. Buat kayak nebeng-nebeng itu gimana sih caranya? Kalau selama ini yang gue ini ya lu emang ini jempol ajaib sih, emang ngaruh juga. Dapatnya nggak selalu cepat kan. Pasti nunggu. Entah datang aja langsung datang tiba-tiba nawarin. Oh tapi selalu ada? Alhamdulillahnya ada. Selalu ada orang baik berarti yang bantu. Mungkin karena ini emang Indonesia kan
orangnya ramah-ramah, Yes. saling Setuju. bantu membantu, tolong menolong. Setuju ya gua kan? kalau orang Indonesia sebenarnya emang lebih banyak membantunya kan, lebih ramah lah ke orang-orang. Nah, yang mempersulit ya kamu tahu sendiri lah siapa ya. Iya. Ya, dilanjut itu. Jangan bahas itu, jangan. Jangan dibahas. Oke, nah itu kan tadi kan lu bilang lu nanjak gunung tuh jalannya ngecer. Ngecer. Ya betul. Itu Rinjani doang yang lu ngecer. Iya ngecer. Jadi paling kalau misalkan gunung-gunung yang lain gue paling naik bis, kereta. Ntar lu, gue pengen nanya nih. Kalau ngecer gitu, otomatis budget berarti lebih irit dong. Irit. Berarti kalau gue pengen tahu nih total berapa kalau misalkan ngecer untuk ke Rinjani dari Jakarta ke Rinjani? Berapa ya? Sekitar 1 sampai 1,5 mungkin. 1,5 ya? Juta. Itu udah Iya. bersih, itu udah semua. Bersih. Sampai pulang kan? Kalau misalkan kita nggak ngecer nih, kita kayak langsung naik pesawat, langsung nyampe lah jalan. Lu kenapa ngomong naik pesawat aja gitu? Gak ada duitnya. Itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ya? Gak ada duitnya Karena berarti tiket ya. juga harganya naik turun ya kan, kita juga nggak tahu kapan ada promonya. Jadi mungkin ya daripada nungguin promo gitu ya, udahlah jalan aja dulu. Penting gimana caranya pakai duit segitu lu bisa cukup gitu Yes. ya. Yang Ini penting nggak- gua kalau kemana-mana penting ada dana awalnya dulu sih. Yang penting waktu Nekat ya, yang penting waktu Berarti nih. lu nekat dong jatuhnya. Bisa dibilang nekat. Tapi bukan berat nekat juga tekad sih tekad. Oh, tekad. Yang penting lu punya tekad. Niat, lu yang penting berangkat. niat. Dan ada Oh. waktu. Nah, itu kan lu kan backpackeran kayak gitu. Enggak jujur deh, kapok enggak? Enggak. Lu malah seneng backpackeran. Seneng. Berarti lu setelah itu kerja di tahun berapa? 2018 bulan akhir Juni sampai ini besok nih gue Mau kesana lagi? ini baru pulang dari sana pas tahun Oh, maksudnya pas tahun 2018. Oh, berarti lu kalau misalkan backpackeran tuh lu nggak ada kata kapok lah, walaupun ngecer, tidur di ruko gitu, nebeng-nebeng nggak ada. Lu malah seneng backpackeran. seneng. Oh, lu yang bisa dibilang backpackeran ya, bukan nanjak gunung. Lu pernah kemana lagi? Gue yang paling jauh kemarin sampai Sulawesi, Sulawesi itu di mana, Indonesia ya? Indonesia. Nah itu lu gimana ceritanya lu bisa backpackeran sampai ke Sulawesi? Iya, itu kan nyebrang laut, nyebrang darat. Butuh waktu juga, Iya. butuh waktu yang banyak lah seenggaknya ya kan. Nah Karena itu kan gak gampang juga tuh perjalanan lu nih sebagai balik lagi sih, backpackeran. lu kalau emang pengen liburan lu nyiapin duit banyak, yang satu, kalau enggak ya lu nyiapin waktu yang banyak. Itu. Otomatis kalau orang yang banyak duit ya nggak bakal punya waktu yang banyak. Orang yang punya waktu banyak nggak punya duit banyak. Doang. Nah, kalau orang backpackeran berarti nggak punya dua-duanya. Punya waktu doang. Punya waktu doang. Punya waktu doang. Itu ke Sulawesi kemana, Bang? Gue pertama niat awalnya itu kan emang bagi-bagi buku ya kan. Bagi-bagi buku di Sulawesi. Pertama Flores, Maluku sampai Papua, tapi gue cuma nyampe Sulawesi karena ada ya something lah yang harus Kendala dan lain hal lah ya. diduluin. Itu rame-rame. Gue kemarin itu sekitar ber-7. Lu kan ke Sulawesi berapa hari totalnya? Gue kemarin itu 3 bulan. 3 bulan. Emang nggak nyariin? Adalah nyariin. Gimana ya? Sedih sih emang. Lu nyariin karena apa nih? Karena emang lu disuruh pulang apa emang karena ada yang ketinggalan nih barang malu dibawa? Biasanya kan mah nyariin gitu ya kan? Nggak kangen aja sih itu orang tua. Kangen. Ya 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi tetap kontakan kan sama orang tua? Kontakan harus dong. Harus. Kabar itu penting ya kan? Emang kabar tuh kalau misalkan di hubungan hal yang paling remeh. Yes. Iya kan? Padahal itu juga yang penting ya. Ibarat kabarin ya kan. Aku udah Ngabarin emak ya, ngabarin emak. Pacar kan nggak boleh, Islam dosa. Islam pacaran. Ya kan? Tapi kalau ada yang ini juga mau ya. Oke. Oke, tadi lu kan 3 bulan ya di Sulawesi, Bang. Gua itu di Sulawesi cuma berapa ya? Ibarat Sulawesi itu cuma transit doang karena gua bawa buku ya kan sama kawan-kawan gue. Ini sih sebenarnya langsung masuk aja ke ini. Enggak sih, ntar dulu. Gua bawa buku ya kan.
Di Sulawesi sebenarnya cuma tempat transit doang ngambil buku lagi. Enggak gini deh, lu kan selama 3 bulan itu kan nggak mungkin di Sulawesi doang kan? Lu perjalanan dari awal deh kemana dulu? Gue dari awal berangkat dari rumah, gue ke Malang dulu, gue naik ke Arjuna Welirang. Itu ngapain tuh di situ? Naik. Lu naik gunung. Masa Terus saya dari situ? main? Terus setelah dari situ Setelah dari situ nyebrang dari Surabaya ke Lombok. berenang. Boleh. Jangan. Kan di kapalan ya kan dari Lombok. Kapalan. Kapalan punya pakai nggak panas. Naik kapal nyebrang, kebetulan di Lombok juga naik dulu Rinjani ya kan yang kedua tuh. Dari Rinjani, dari Lombok nyebrang lagi ke Sumbawa. Sumbawa baru nyebrang Flores. Nah berarti kalau misalkan dari Jakarta nih lu dari rumah sampai ke Flores itu udah berapa hari tuh? Sebulan ada? Sebulan ada. Dari Flores baru ke Sulawesi. Itu Sulawesi lu sebulan juga diem? Enggak, gua itu kayaknya paling lama di Flores. Berapa lama? Hampir mau sebulan setengah lah. Di Flores. Lu ngapain aja di sana? Itu kan bukan tempat lu gitu maksudnya. Ibarat kan namanya ngecer ya kan. Ibarat butuh waktu yang lama. Nah itu gue senangnya di situ juga kita jadi interaksi sama warga. Berarti kita berhenti di satu daerah, dapat nggak tahu gue kenapa setiap berhenti di satu daerah selalu dapat sambutan hangat, gue nggak tahu. Nah, Tapi karena lu baik terus untuk tinggal Insya Allah. Untuk tinggal gimana tuh? Tinggal ibarat makan, Nah itu tempat tidur, nggak usah dipikirin lah. Emang benar kayak kata duit. Sujiwo Tejo ya. Apa Kayak tuh kata duit. dia? Hah? Kata dia apa? Iya. Ngina Tuhan gak perlu repot-repot aja, cuma lu khawatir besok makan apa itu udah masuk ngina Tuhan tuh kata Sujiwo Tejo sih. Bener-bener. Ini rezeki dari tangan masing-masing lah. Yes. Iya gak? Ada. Untuk rokok mah aman lah ya. Wah itu sebenarnya mungkin duit pengeluaran dari rokok sih. Paling banyak rokok ya? Paling- Lu makan rokok juga berarti? Kayaknya ibarat kebutuhan primernya nomor 1 rokok. Makan yang penting gak usah makan ya. Penting rokok. Ini ada rokok sama kopi ya. Apalagi kopinya kopi manusia nih. Masuk. Wih, masuk lah Gokil green. Nah enggak Bal, perjalanan lu ke desa-desa kan berarti banyak dong. Lu kan kayak lu ke Malang dulu, lu ke Lombok, ke Flores gitu kan. Berarti lu kan sempet ke desa-desa nih gitu. Nah menurut pandangan lu sendiri deh yang pernah jalan-jalan ke sana gitu, secara lu anak ibu kota nih, lu anak metropolitan yang hidupnya sibuk, macet, sibuknya karena macet. Hedon-hedonan Hidup lah ya, hedon, kan gedung-gedung. kalau dibilang. Nah menurut lu perbedaannya di kota sama di sana apa Bal? Sebenarnya Maksudnya kesenjangannya jauh nggak kalau menurut lu? kalau masalah kesenjangan jauh banget. Jauh banget. Jauh tuh. Menurut gua kalau urusan bahagia yang ibarat gua backgroundnya tinggal di ibu kota ya kan, gua ngerasain lebih bahagia gua tinggal di desa-desa. Kenapa? Karena di situ gua apa-apa gampang lah, kayak lu mau ngambil apa. Masalah kayak Maling lu nyolong. enggak kayak lu main Di sana ada CCTV. Iya, ada CCTV. apa-apa gampang ya. Terus sumber daya alam masih bagus ya kan. Sini kan apa-apa harus beli. Kalau sana masih Nanam. nanam. Kehangatannya juga benar-benar lebih Lebih apa suasananya lebih tentram lah ya. Lebih tentram. Lebih enak lah. antar warga juga saling koneksi ya kan. Itu sih. Berarti lo punya harapan tersendiri nggak nih buat gak usah buat desa-desa, taruh. buat seluruh desa yang di Indonesia. Taruh. Sebelum itu gue pengen nanya. Menurut lo yang paling berkesan nih yang pernah lo kunjungi selama backpackeran di mana nih, pulau mana? Kayak dari warganya, terus dari makanan favoritnya yang enak mana nih yang paling berkesan ya? Kan semuanya juga di Indonesia kan pulau-pulaunya enak-enak semua, bagus-bagus semua, punya makanan khas masing-masing nih. Menurut lo yang paling berkesan yang mana? Gue nih kalau dibilang berkesan ya, semuanya sih paling berkesan. Karena gue hampir di setiap yang gue kunjungi ya selalu dapat sambutan hangat, semuanya segala bener-bener layak. Kayak anak yang baru pulang dari ini dah. Dari main gitu dah. Merantau ya, Iya. merantau. Habis itu jadi TKI. Bener-bener ikatan keluarganya bener-bener dapat banget. Semuanya ibarat kalau yang paling berkesan. Padahal mereka nggak kenal ya sama lu ya. Iya berat. Lu siapa sih kalau ibarat kita di Di sini ada orang asing datang, anjing nih gak jelas nih, maling nih apa iya, nih. ini siapa nih? Gak ya? jelas nih. Tapi perbedaan itu ketika gue nyampe sana, udah dirangkul. Terus tuh nggak lepas. Mati udah kita.
Gak serius, maksud gua lu beneran nggak dinilai jelek di sono. Wah nih siapa nih, maksudnya nggak kenal kok dateng. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Yang paling nyantol deh, itu kan semua emang pada berkesan. Yang paling nyantol menurut lu di mana? Yang lu pengen balik lagi ke sana deh? Yang salah satu nih apa yang pengen pertama kali nih pengen lu balik lagi ke tempat itu, yang paling nyantol lah di hati lu di mana? Di ini daerah Flores lah semua. Flores. Mungkin karena waktunya juga di situ lebih lama ya kan. Flores parah. Berat ya kata orang, mindset orang-orang kalau timur dibilang, kalau orang sini kan bilang orang timur tuh kasar lah, keras gitu. Padahal kita pas nyampe sana ya enggak, emang tutur katanya Logatnya lah ya, logatnya baik banget. Makanya kita harus mengenal orang lebih dalam dulu. Yes, Makanya jangan nilai orang dari luar ya kan. Yoi, asik banget kata-kata gue. Kenalin dari covernya aja harus. Jangan lihat dari cover karena belum tentu benar. Iya kan? Oke. Nah kemudian lu kan sering jalan-jalan ke desa-desa gitu. Nah gue lihat nih Bal dari Instagram lu. Lu tuh kamu kepoin saya. Wah, stalker bro. Nah lu tuh kayak ngadain kayak ngebuat sebuah gerakan nih. Bukan gerakan radikal, bukan ya? Aduh, udah stop. Lu buat gerakan yang namanya Pelan-Pelan Nusantara. Pelan-Pelan Nusantara. Yes. Itu karena lu sering jalan-jalan ke Indonesia mana gitu, karena lu buat itu, atau Pelan-Pelan Nusantara tuh punya tujuan sendiri? Sebelumnya Pelan-Pelan Nusantara itu kan ada wadah satu temen gue. Nah akhirnya terbentuk tuh semuanya, konsepnya terbentuknya di pas inian pertama, program yang pertama itu yang sampai ke Belitung. Itu situ Pelan-Pelan Nusantara, ibarat simpelnya ya ada cikal bakalnya di situ lah gitu, di ada manusia yang pengen jalan-jalan ya kan keliling Nusantara, tapi caranya pelan-pelan gitu, Pelan-Pelan Nusantara. Nah lu di Pelan-Pelan Nusantara itu ngapain? Kegiatan lu tuh apa aja? Kegiatannya kalau sekarang bagi-bagi buku, program tahunan yang wajib. Lu nggak ngajar anak-anak di sana? Nah itu salah satunya. Masih ketawa. Tentang dia begini tapi nggak bisa ngajar. Ini nilai dari kamu nih. Enggak bangsa. Goblok nih ya. Kagak. Enggak, gue mikirnya yang gara-gara dari. Tapi lu di sono cuma bagi-bagi buku atau ada kegiatan lain, misalkan lu kayak kumpulin donasi atau apa? Ngumpulin donasi apa nih buku? Ya misalkan kan yang gua tahu ya, yang gua lihat tuh kayak di desa-desa tuh kekurangan kayak buku atau alat belajar, ruang kelas gitu. Nah, atau lu sempat buka donasi misalkan buat bantu mereka atau buat beli bukunya supaya anak-anak di sana pada belajar. Nah itu dilakuin emang. Nggak tahu kenapa ada aja gitu yang tiba-tiba datang, tiba-tiba transfer nyuruh beliin buku. Ya udah gue beliin buku di sana. Beneran lu beliin kan? Jadi teman-teman kalau misalkan mau donasi, mau berbuat baik, bisa nih. Ya, via Pelan-Pelan Nusantara. Kan masih aktif dong sampai sekarang? Masih aktif. Terakhir kegiatan apa? Kita kemarin ada ini siapa sih? Healing apa sih tuh kalau yang buat anak-anak yang di Pancoran gitu? Kalau yang healing apa? Healing Trawangan. Healing Trawangan. Ini betul itu yang nggak betul itu yang di Pancoran yang kasus yang penggusuran itu ya? Iya. Kalau di sini ngomongnya cuma dipindahkan. Udah, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu. Ini buat YouTube Kids. Happy aja. Nah, berarti kegiatan terakhir tuh waktu kemarin bantu hiburan anak gitu berarti ya jatuhnya? Waktu di Pancoran itu? Trauma healing. Oh, trauma healing. Susah banget. Cuma trauma healing doang. Trauma healing. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita tutup nih di sini, narasumber kita ini bisa dibilang dia juga punya karya nih, yang bisa, ya apa ya, karyanya dia nih bisa kalian nikmatin juga gitu ya kan. Nah di sini ada nih. Iqbal ini buat buku. Dan gue nyetak sendiri. Kertasnya bikin sendiri. Oh, berarti lo nggak pengen sendiri dong, nyetak sendiri. Nah ini Iqbal ini bikin buku nih. Iqbal bikin buku judulnya Torehan Harsa Mutiara. Nah kebetulan ini adalah karya pertama dari teman kita. Karya pertama dari Iqbal. Gokil sih ya. Parah. Bisa nyetak sendiri, nggak ada sponsoran nih bang. Jangan ini. Nggak ada, yang lu pure mau nyetak aja. Tapi ada satu nih yang gua highlight di sini nih. Mutiara nih. Ini mutiara nih. Maksudnya
Kayaknya sih nama orang kayaknya ya. Kayaknya nama orang. Gak tahu nih Mutiara yang mana Instagramnya apa nih. ya? Oke gini deh. Jadi banyak rebutannya. Gak mau Mutiara nih tentang apa buku ini gitu? Ini romance tentang apa ya? Romance lah, romance. Ada seorang lelaki kan. Perjalanan cintanya lah. Berarti Ini buku berangkat dari catatannya laki-laki ini yang namanya Harsa. oh yang namanya Harsa. Harsa itu siapa nih? Harsa itu artinya bahagia deh. Bahagia. Bahasa mana itu? Bahasa Spanyol. KBBI. KBBI ada bahagia. Kita nggak tahu nih. Oh iya, lu mau pernah belajar sih Sul. Oke berarti ini buku terinspirasi dari kisah cinta seorang laki-laki kepada perempuan. Jadilah buku ini. Gitu. Emang berkesan banget itu dia. Mutiara. Dalam. Berkesan dong. Berkesan dong. Itu Mutiara tuh orangnya ada beneran. Ada. Mau disamarkan. Bisa mawar. Nah, itu mawar tukang borak. Tukang borak. Kalau Mutiara tukang buku nih. Nggak gini deh, ceritain aja deh. Buku ini tuh kenapa harus dibeli sama orang gitu? Iya. Atau emang menurut lu nggak ada, gue mau cetak, gue mau berkarya aja gitu? Gue kalau mikirin itu selalu percaya ini sih, setiap karya pasti nemuin Pasarnya masing-masing. pasarnya masing-masing, setiap karya pasti nemuin pembaca terbaiknya sendiri, pemiliknya sendiri, dengan cara terbaiknya juga. Dan sekarang ya gue bersyukur banget ketika ada yang mau ikut beli buku ini ya. Oh berarti kemarin udah sempet dibuka nih penjualannya? Udah. Alhamdulillah ada yang mau ya. Alhamdulillah. Ada yang mau. Nah ini teman-teman nih kalau misalkan mau pesen nih buku Torehan Harsa Mutiara ini nih, kalian bisa langsung kontak ke Iqbal, betul ya? Ini kalau bisa mau beli mau kemana nih? Orang mau beli tuh Langsung temuin di mana? Instagram, Instagram, atau WhatsApp. Instagram. WhatsApp lebih ke ranah privasi toh. Oh, Ya. WhatsApp tuh nggak boleh di-share lah. Apa Instagramnya kalau Di online shop belum ada nih. IQBAAL Gumlar. Iqbal Gumlar. Nah, hanya panjang. Ada Kasro itu tuh. Apa sih? Kasro. Apa sih? Oh iya betul. Wah, ada di bawah sini. Ada di deskripsi nanti ya di Instagramnya kita taruh. Kalau kalian mau beli, Tapi kalau online shop belum ada, belum masuk. taruh dong di Shopee. Taruh. Ini gue niatnya gue juga sebelum gue lagi ngirim-ngirim ke penerbit kan. Iya. Udah Nah, lama. karena udah gue ajuin ya kan, karena di ACC-nya waktu paling lama itu dari waktu pengiriman naskah sampai paling lama 3 bulan. Lo bikin buku ini berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Ini berarti emang benar-benar perjalanan lu nih ya. Iya benar. Tentang romance lu nih. Enggak kenapa deh Mutiara berkesan gitu buat lo, kenapa? Suatu yang langka. Berarti Mutiara langka ya. Iya sih. Bener sih, Iya kan? susah dicari. Nah itu makanya ketika gue dapet Mutiara ya sayang banget kalau cuma jadi. Berarti enggak, lo belum nemu lagi nih mutiara-mutiara yang lain? Enggak. Kayak Mutiara emang cuma satu yang berkesan. Mutiara sih. Alias dia belum move on. Belum move on. Enggak, kok lupa harusnya. Jangan gituin dong, kasihan. Enggak apa-apa sih maksudnya. Tapi keren loh, orang dari kisah cintanya bisa jadi sebuah buku nih. Dari keresahannya. Iya, Dari isi keresahannya hatinya lah. dia. Bisa jadi Mencurahkan. sebuah buku dan berani nyetak terus dipublis ke orang-orang. Itu keren sih kalau menurut gua. Kacau. Ini MIG apa nih MIG? Muhammad Iqbal Gumlar. Muhammad Iqbal Gumlar. Oke, sekali lagi nih kalau teman-teman mau beli buku ini bisa kontak Instagramnya si Iqbal. Mungkin atau bisa cek di link bawah Ya, ini. itu bisa cek di link deskripsi. Anjay. Anjay. Oke, mungkin buat konten kali ini kita Tar dulu belum. Buat aman nih. Gue pengen nanya, harganya berapa sih nih? Oh iya betul tuh. Masa kita Biar jualan pada nggak kasih tahu. harganya? 97. Nanggung. Kenapa nggak gocap? 97 lah. Ini berapa nih? Udah banyak banget ini bang. Otaknya berapa ini kan? Kisahnya juga ya. Perjalanannya. Ya. Kacau emang. Oke gitu teman-teman yang mau beli bukunya bisa kalian dapetin seharga 97.000. Langsung kontak aja Ongkir ke sendiri, ongkir sendiri. Nggak ditanggung. Enggak, Kalau ngambil sendiri boleh. Ngambil sendiri boleh. Boleh. COD-an. Terimanya di sekitar mana aja tuh COD-nya? Sekitaran Jakarta lah. Jakarta lah. Sulawesi nggak bisa. Bisa. Bisa dong. Bisa. Bisa kalau mau dari berangkatnya juga mas. Bisa, bisa. Hitung-hitung sekalian ya kan. Iya betul. Oke deh, buat teman-teman 11, mungkin konten pertama kita bisa sampai di sini dulu nih. Nah sebelumnya kita bisa ada di sini juga nih, kita lagi ada di Kopi Manusia. Nah ini Kopi Manusia nih. Iya. Ini kopinya orang manusia nih.
Karena kalau misalkan kalian nggak ngopi ini, kalian bukan manusia. Jadinya gitu aja. Ya, bener nggak? Oke, terima kasih sekali lagi buat Kopi Manusia. Kemudian terima kasih juga buat bintang tamu kita. Ini konten pertama kita di YouTube untuk Iqbal Gumelar. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman kalau mau follow Instagram Iqbal Gumelar bisa tadi di IQBAL Gumelar ya kan, biar followersnya makin banyak. 10.000 ya? 10.000. 20. Endorse bisa ya. Udah bisa swipe up. Nah, selain itu kalau teman-teman mau bagi donasi juga buat bantu desa-desa di Indonesia bisa hubungin ke Pelan-Pelan Nusantara. Ada Instagramnya juga? Ada. Apa namanya? Pelan-pelan Nusantara. Pelan-Pelan Nusantara juga. Oke, teman-teman jangan lupa di follow Iqbal Gumelar, Pelan-Pelan Nusantara. Jangan lupa juga follow Jangan Instagram lupa 11 kreatif. dikepoin juga dikepoin Instagramnya juga. Pelan-Pelan Nusantara. Apalagi untuk kita berbagi dan donasi ya kan, membantu Karena sama. kalau di hidup ini kita nggak beramal buat apa gitu kan? Kita nggak perlu jadi malaikat untuk jadi orang baik, Des. Ih, buat saya Iqbal. Oke, teman-teman jangan lupa buat follow Instagramnya 11 kreatif. Jangan lupa like, comment, sama subscribe konten ini juga supaya Subrek. Gak masuk. Subrek mau gua apa nih? Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe konten kita pertama ini supaya kita ada lagi konten-konten depannya nih. Mudah-mudahan terus berlanjut konten ini. Amin. Dan buat Iqbal juga semoga jualan yang punya sukses. Ini ada rilisan kedua nggak nih kira-kira? Maksudnya lu bakal bikin buku lagi nggak? Spill lah apa Ada buku ya. kedua. Jangan berhenti berarti berkarya. Jangan berhenti. Oke, Berat. gokil. Ya nulis bekerja tentang keabadian tuh. Apalagi yang mau kita tinggalin ya? Duit. Tinggalin dunia ini. Rebutan warisan dong. Walaupun gue udah cabut ya kan seenggaknya ada karya gue ini. Iya bang. Seniman. Ada yang bisa diingat. Ini namanya Dan Snor, dikenal. seniman junior. Snor. Oke, teman-teman sampai di sini dulu konten kita bareng Iqbal Gumelar. Thank you. Dan- Dan gue mau ucapin makasih dulu sama semuanya karena gue juga bukan siapa-siapa di sini tapi diundang ya kan diajak ngobrol-ngobrol. Thank you. Gue juga Kita makasih juga, banget. betul, makasih juga Iqbal udah mau jadi bahan kita yang pertama nih buat Bahan. ngobrol-ngobrol. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.